Keberadaan limbah kerap kali dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah limbah ban mobil bekas yang sudah tidak terpakai ini, yang mungkin bagi sebagian orang akan diabaikan begitu saja. Namun, hal itu akan berbeda ceritanya jika limbah tersebut disentuh oleh tangan-tangan kreatif. Lewat inovasi dan semangat kreativitas, limbah ban bekas yang tadinya sudah tidak terpakai bisa menjadi sebuah produk bernilai ekonomis. Lihat saja kursi yang terbuat dari limbah ban bekas ini. Siapa sangka produk hasil olahan limbah ban bekas ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, sekaligus membuka sebuah lapangan pekerjaan baru. Jadi dulunya saya pengesup bahan baku ke yang sudah pernah bikin gitu. Nah, bagian ngisi heelnya, ngisi kain itu dulunya. Cuman berhubung agak lumayan, ya udah kita jalanin gitu. Keberadaan kursi-kursi dengan bentuk menarik dan bernilai ekonomis dari limbah ban bekas ini memang cukup menyita perhatian masyarakat. Hal tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya jumlah permintaan dan pemesanan. Memang proses pengolahan limbah ban bekas untuk menjadi sebuah kursi cantik ini cukup panjang dan membutuhkan keuletan. Namun, dengan sedikit kerja keras dan sentuhan kreativitas, hal tersebut pasti bisa terlewati. Secara garis besar ada beberapa tahapan yang mesti dilalui dalam pembuatan kursi dari limbah ban bekas ini. Antara lain, pemotongan ban, pembuatan rangka, penganyaman dan pembuatan dudukan dan sandaran kursi. Lalu tahap akhir adalah penggabungan setiap komponen-komponen kursi hingga menjadi sebuah kursi yang utuh dan menarik. Untuk membuat satu set kursi dari limbah ban bekas ini, alat dan bahan yang dibutuhkan sebenarnya cukup sederhana dan mudah didapatkan. Beberapa di antaranya adalah paku ukuran kecil, paku ukuran besar, busa tipis dengan ketebalan 0,5 mm sebagai isi jok dan sandaran, gunting, palu, kain dengan corak yang disesuaikan untuk lapisan jok, karet ban bekas yang telah disayat dan dipotong panjang untuk tali saat proses penganyaman, mesin potong untuk memotong ban bekas, pisau serut untuk menyayat lapisan ban bekas, kuas cat, cairan aspal yang dicampur dengan minyak untuk lapisan ban bekas. Tahap dalam pembuatan kursi dari limbah ban bekas ini memang cukup panjang, mengingat ukuran ban yang dipakai cukup besar dan tebal. Langkah pertama pembuatan kursi dari ban bekas ini adalah pembuatan rangka. Pertama-tama, ban yang telah dibelah menjadi dua bagian diserut dengan menggunakan pisau serut untuk mendapatkan ukuran tebal yang diinginkan. Dalam proses ini, dibutuhkan kehati-hatian dan kecermatan agar potongan ban rapi dan pisau serut yang tajam tidak melukai tangan Anda. Setelah proses penyerutan dan kita telah mendapatkan ketebalan ban yang diinginkan, selanjutnya ban dipotong menjadi dua bagian dengan menggunakan mesin potong. Usahakan proses ini dilakukan di ruangan tertutup agar serpihan ban tidak menyebar dan mengganggu orang di sekitar kita. Dan inilah ban yang telah dipotong menjadi dua bagian. Setiap potongan yang telah dibelah menjadi dua bagian disambungkan dengan menggunakan paku ukuran besar. Rekatkan masing-masing bagian potongan ban agar menempel dengan kuat. Usahakan paku yang Anda gunakan tidak bengkok,
sehingga setiap bagian rangka kursi benar-benar kuat dan menyatu. Siapkan ban ukuran besar yang berfungsi sebagai rangka jok kursi. Dalam proses penganyaman ini, kita menggunakan kulit ban yang telah dipotong dengan ukuran yang disesuaikan. Anyam kulit-kulit ban tersebut di atas permukaan ban yang mempunyai ukuran besar. Paku ke setiap sisi-sisi tali anyaman yang terbuat dari kulit ban agar merekat dengan kuat pada permukaan ban yang berukuran besar. Lakukan proses ini berulang kali hingga semua permukaan ban tertutup dengan anyaman kulit ban. Potong sisa-sisa kulit ban yang menjadi anyaman dengan menggunakan pisau potong agar rapi. Sebelum jok dan rangka bawah kursi dari ban bekas ini digabungkan, bagian bawah dari rangka kursi kita ikat dengan menggunakan tali dari kulit ban. Hal tersebut berfungsi sebagai sepatu kursi sehingga nantinya tampilan kursi tersebut dapat terlihat lebih menarik. Ikat masing-masing pertemuan antara rangka kursi dengan tali dari kulit ban dan rekatkan dengan menggunakan paku ukuran kecil. Selanjutnya, ambil kembali jok kursi yang telah dianyam. Gabungkan jok tersebut dengan rangka kursi bagian bawah yang telah diberi sepatu. Gunakan paku ukuran besar untuk menyatukan jok yang telah dianyam dengan rangka bagian bawah kursi. Palu hingga benar-benar kedua bagian tersebut menyatu dengan kuat. Berikut bagian jok dan rangka bagian bawah kursi yang telah menyatu. Kini, jok siap diisi dengan busa dan kain perca agar nyaman untuk digunakan. Tahap berikutnya, siapkan busa dengan ketebalan 0,5 cm, kain perca, dan kulit jok yang disesuaikan dengan selera. Lapisi permukaan jok yang telah dianyam dengan busa, kemudian isi dengan menggunakan tumpukan kain perca. Setelah tumpukan kain perca telah mencapai ketebalan yang diinginkan, lapisi bagian atasnya dengan menggunakan busa yang mempunyai ketebalan yang sama dengan bagian bawah. Kemudian bungkus permukaan ban dengan menggunakan kulit jok yang terbuat dari bahan kain dengan corak dan ukuran yang disesuaikan. Rekatkan setiap sisi-sisinya dengan menggunakan paku ukuran kecil. Pastikan kulit jok dari kain tersebut membungkus rapat tumpukan kain perca dan lapisan busa. Kemudian, lapisi pinggiran jok dengan menggunakan tali dari karet ban agar terlihat rapi dan menarik. Inilah jok kursi dari limbah ban bekas yang telah selesai diisi dengan busa dan kain perca. Paku lingkaran ban yang ada di sisi kanan dan kiri rangka kursi sebagai sandaran tangan. Gunakan paku ukuran besar untuk merekatkan kedua bagian tersebut. Paku ke setiap sisi rangka, pastikan kedua bagian tersebut menyatu dengan cukup kuat. Siapkan ban yang telah diserut sehingga mempunyai ketebalan yang diinginkan. Kemudian, anyam dengan menggunakan karet ban yang telah diseset dan mempunyai ketebalan yang diinginkan. Paku tiap sisi-sisi tali anyaman yang terbuat dari karet ban tersebut dengan paku ukuran kecil. Proses penganyaman sandaran kepala ini sama dengan proses penganyaman jok kursi. Lakukan hal tersebut secara berulang-ulang hingga permukaan ban untuk sandaran kepala terisi penuh dengan anyaman. Inilah ban untuk sandaran kepala yang telah selesai dianyam. Selanjutnya adalah proses pengisian busa pada sandaran kepala. Pertama-tama, siapkan busa berukuran 0,5 mm di bagian bawah sandaran kepala kursi. Bungkus dengan kulit kain dengan corak yang sesuai dengan selera Anda. Kemudian jahit setiap sisi-sisinya dengan menggunakan paku ukuran kecil agar sandaran kepala tersebut benar-benar terbungkus rapi oleh kulit kain. Lapisi pinggiran sandaran kepala dengan menggunakan karet ban. Tarik karet ban agar benar-benar kencang dan tidak menimbulkan kerutan. Paku ke setiap sisi karet ban agar benar-benar menempel dengan kuat. Inilah sandaran kepala yang telah diisi busa
dan pinggirannya dilapisi karet ban. Sekarang, sandaran kepala ini sudah siap untuk dipasangkan ke rangka kursi dari limbah ban bekas. Siapkan sandaran kepala yang tadi telah kita isi busa dan dilapisi kulit dari kain dan perlengkapan lainnya, seperti paku ukuran besar, untuk merekatkan bagian sandaran ke kursi. Paku bagian bawah dari sandaran kepala ke rangka kursi dengan menggunakan paku ukuran besar. Upayakan paku tidak bengkok agar kedua bagian tersebut bisa benar-benar menyatu dengan sempurna. Buat alat bantu dengan tali untuk menjaga sandaran kursi agar tidak jatuh dan memudahkan Anda untuk memaku bagian lainnya dari sandaran kepala tersebut. Paku setiap sisi sandaran kepala yang bersentuhan langsung dengan bagian kursi agar keduanya bisa menyatu dengan kuat. Tahap selanjutnya adalah melapisi sandaran tangan dengan kulit kursi yang terbuat dari bahan kain yang sebelumnya telah diisi oleh busa dengan ketebalan 0,5 mm. Sementara untuk bagian kosong pada sandaran tangan dianyam dengan menggunakan tali yang terbuat dari karet ban. Paku setiap sisi karet dengan menggunakan paku berukuran kecil. Lakukan proses penganyaman ini berulang kali hingga setiap bagian tertutup dengan anyaman dan terlihat rapi. Tahap varnis ini merupakan tahapan akhir dari membuat kerajinan kursi dari limbah ban bekas. Pertama-tama, siapkan cairan varnis yang terbuat dari cairan aspal dan minyak dengan perbandingan 60:40. Gunakan kuas untuk melapisi tiap-tiap bagian kursi. Hati-hati dalam melakukan proses varnis ini agar cairan varnis tidak mengenai bagian kursi yang telah dilapisi oleh kulit yang terbuat dari bahan kain. Ulangi proses ini hingga merata ke setiap sisi-sisi kursi. Nah, kini Anda telah mendapatkan satu set kursi cantik yang terbuat dari limbah ban bekas. Dengan kisaran harga jual antara Rp500.000 hingga Rp1,5 juta, omset yang didapat setiap bulannya pun cukup lumayan. Dalam sehari saja ada sekitar 90 hingga 150 kursi yang siap dipasarkan ke beberapa daerah. Ya, usaha ini memang cukup menjanjikan. Dengan modal awal yang tidak terlalu besar, omset yang didapat setiap bulannya bisa dibilang cukup besar. Modal pertama kali cuman modal kecil-kecilan itu 50 juta. 50 juta modal pertama. Yang saya gelarin sekarang itu cuma 50 juta. Yang satu kol diesel itu sekitar 11 juta. Sekali kirim. Satu kol diesel 11 juta 30 set. Meski menjanjikan keuntungan yang lumayan besar, namun usaha kursi dari ban bekas ini tidak luput dari kendala dan permasalahan. Sistem pemasaran yang masih konvensional menyebabkan angka penjualan menurun ketika musim hujan tiba, karena distribusi dan penjualan yang dilakukan oleh tim di lapangan tersendat. Selain itu, permasalahan modal juga kerap membuat usaha ini tidak sanggup memproduksi kursi dalam jumlah yang besar. Kendalanya di hujan satu ya, terus dari segi permodalan kan mungkin permodalannya tuh masih minim gitu, jadi nggak begitu lancar gitu. Musim misalnya kalau kemarau gitu, ini rame gitu, kursi kayak gini maju pesat lah, pengiriman banyak, permintaan juga banyak. Tapi kalau musim hujan kan kendalanya yang di lapangan kan apa ya, kurang laku ya, di yang mau keliling apa tuh kena hujan ini. Kursi dari limbah ban bekas ini mempunyai pasar yang terbatas karena tidak semua orang ingin memiliki kursi dengan ukuran yang besar dan beban yang cukup berat, sehingga dibutuhkan kecermatan dalam strategi pemasarannya. Sebelumnya kita harus tahu dahulu wilayah dan penjual yang mempunyai pasar dan mampu menjual kursi unik berbahan limbah ban bekas ini. Dalam hal ini,
menjalin hubungan baik dengan penjual menjadi kunci untuk meraih angka penjualan yang maksimal. Ya harusnya sih kita kenal dulu ya, awal mula kita harus cari lobang dulu. Kalau bikin kursi kayak gini nggak sembarangan laku sih. Jadi ada sales-salesnya tersendiri gitu. Sedangkan saya udah buka kayak gini, berani kayak gini, soalnya udah turun-temurun bapak saya dulu nih buka kayak gini gitu. Jadi tinggal ngikutin jejak orang tua aja gitu. Nanti jualnya ke sini gitu. Udah ada channelnya gitu. Kalau buat ke masyarakat kita langsung nggak bisa, soalnya ini kan kalau bagian orang kota sih mungkin nggak mau, ini terlalu ribah lagi mendengar ribah, nggak seperti kursi rotan. Ini pernah dulu juga masuk ke luar negeri juga nggak masuk sebenarnya, katanya berat. Berarti kita ini paling lakunya tuh di perkampungan itu paling. Semangat, jangan mudah menyerah, dan jangan pernah takut meski Anda tidak mempunyai modal yang besar. Cintai usaha Anda dan terus berinovasi adalah kunci sukses untuk memulai sebuah usaha. Ya, bagi yang pemula yang belum pernah menjalani usaha, kira-kira motif utamanya ya semangat. Jangan menyerah lah. Jadi sebenarnya modal itu bukan jadi kendala.